Miftahul Jannah adalah kunci untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya doakan yang hadir ini semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal yang saya hormati para orang tua kami, para ulama, para ustaz, para ustazah, hadir juga di tengah-tengah kita Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Oku. Hadir juga di tengah-tengah kita orang tua kita yaitu Bapak Julius Nawawi. Alhamdulillah bisa silaturahmi bersama beliau hadir di masjid ini. Beliau adalah mantan pemimpin daripada salah satu putra terbaik di Batu Raja ini. Pun kita doakan semoga beliau sehat walafiat, sukses, bahagia di dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini pun saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentu senang, bahagia dan bangga saya dan seluruh bapak-bapak dapat hadir di tempat yang sangat mulia walaupun ini waktu terbatas. Judulnya kultum atau judulnya tausiah atau judulnya hikmah, ini kita tidak tahu, ini disimpulkan. Kenapa? Karena waktu ini sangat terbatas. Ya, saya pun nanti tidak bisa dan sampai tadi memikirkan mau dari arah mana, awal, pangkal, tengah untuk menjelaskan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tausiah itu kalau diawali dengan awal dan akhir mungkin waktunya insyaallah tidak cukup sampai jam 9 nanti pagi. Jadi alhamdulillah nanti karena ceramah yang terbaik itu hadirin sekalian bukan dari ustadznya yang terkenal. Ya, kenapa ceramah yang terbaik itu adalah tergantung dari yang mendengarkan. Allazina yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsan. Sesungguhnya orang yang mendapatkan hidayah tersebut, orang yang terbaik di dalam mendengarkan ceramah itu adalah mendengarkan dan melaksanakan kebaikan yang ia dapat direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Boleh diangkat tangannya satu, Bapak Ibu sekalian, yang kanan. Ya boleh. Ya, mohon izin diangkat tangannya satu. Ya, letakkan ke bahu saudaranya di samping. Ya, ikuti. Ya, ikuti. Saudaraku, saya doakan semoga Allah karuniakan pagi ini. Allah karuniakan pagi ini ilmu yang bermanfaat, keberkahan, sukses dunia akhirat. Amin. Yang kiri di mana? Ya, saudaraku, pun aku mendoakan semoga diberikan oleh Allah keberkahan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Saling asa, saling asuh. Semoga kita sehat, bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Berikan senyum yang terindah ke kiri dan kanan. Insyaallah. Full senyum apa? Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita bahas. Imam Ali berkata, andaikan ada nikmat di atas muka bumi ini, maka nikmat yang terbesar yang tiada ada tandingannya adalah nikmat iman dan Islam. Tidak ada tandingannya. Andaikan ada nasihat, maka nasihat yang paling keras dan nasihat itu diam,
tidak berbicara adalah adanya di antara kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, siapapun yang ada di sekitar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat itu adalah kematian. Andaikan ada kesibukan di atas muka bumi ini, maka kesibukan yang terbaik adalah naik dan turun hembusan nafas kita, maka diisi dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, nanti kita kaitkan dengan sedikit-sedikit Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita langsung kepada maksud dan tujuan daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman adalah nikmat yang termahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini jadi iman adalah nikmat yang termahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Tidak ada apa-apa. Yang penting konsentrasi, kita dapat ilmu pada pagi hari. Intinya inilah, memang kalau ceramah Bapak Ibu sekalian memang gangguannya luar biasa. Cuman kalau nyanyi lagu dangdut, dia bermasalah, ya, dia bermasalah, ya. Nah, terus sekalian rahimakumullah, jadi iman itu adalah nikmat yang termahal oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Sementara itu, wahai saudaraku, orang tuaku, kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, akan tetapi Allah titipkan hidayah iman kepada kita, lahir di atas muka bumi ini, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lalu keimanan yang mahal ini kaitannya apa? Keimanan yang mahal ini, adakah di antara kita yang memikirkan tentang nikmat yang termahal ini? Karena nikmat itu ada 4 nikmat yang besar itu. Yang pertama, iman dan Islam. Yang kedua, nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang ketiga, Allah karuniakan kita anak yang soleh dan soleha. Dan yang keempat, Allah karuniakan nikmat yang paling bawah. Banyak manusia terlena dengan nikmat ini. Nikmat paling bawah adalah harta, pangkat, jabatan, dan semua yang kita kejar di atas muka bumi. Inilah yang melalaikan kita. Mengapa nikmat ini adalah nikmat yang paling bawah, yang kadang-kadang pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya, dan ujungnya kadang-kadang penyesalan, karena dia harus sesuai. Awal baik, maka dibelanjakan harus baik. Awalnya tidak baik, dibelanjakan tidak baik, tidak diterima. Awalnya tidak baik, dibelanjakan kepada baik, tidak diterima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus sesuai, ya, seperti menyembah Allah dan memohon pertolongan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, keimanan ini tentu setelah kita mengetahui, kita sayang lagi keimanan ini, nikmat yang paling mahal. Bagaimana untuk menjaga keimanan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka salah satunya adalah untuk menjaga keimanan kita, kita tingkatkan, yaitu kualitas rohani kita berangsur-angsur hari demi hari kita. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita adalah tidak bisa kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena ini adalah ra'su fi kulli amali, berlaku kepalanya seluruh amal ibadah ini wajib ketika kita akhir balik. Nah, sholat 5 waktu ini kita tinggal melaksanakannya saja, ya, tinggal melaksanakannya, dan sudah diberikan yaitu seringan-ringannya. Kalau tidak bisa tegak, kalau tidak bisa tegak, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, terlentang. Kalau sudah
sudah terlentang tidak bisa lagi bergerak, bahasa isyarat. Kalau tidak lagi bahasa isyarat, panggil orang di luar minta sholat. Artinya kita sudah tidak mau menjaga keimanan yang mahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kalau aku selingi bahasa Pagarawan ngerti kira-kira? Ya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas rohani kita ini? Karena dalam tubuh saat ini manusia banyak yang tidak menyadari terdiri dari dua komponen, jasmani dan rohani. Apalagi di zaman HP Android ini Pak Haji, banyak juga Masya Allah lengah dengan waktu, bekayau dari HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, mau tidur HP, bangun tidur HP, mau sekolah HP, mau bekerja HP, pulang sekolah HP, pulang bekerja HP, mau terkemakan kita dalam HP. Masya Allah ya, rumah rami jadi sepi. Kenapa? Karena terlalu terlena dengan HP Android. Kadang-kadang Pak, Masya Allah, yang sangat menyedihkan, kecilin ada lagi bini gara-gara main HP. Bini lagi dikecilin lagi Pak ya? Bini lagi dikecilin lagi. Masya Allah. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita awak lagu kacamata kena rabun dekat. Ia damping di kinaan, ia jauh kinaan. Kalau itu balap paham ya, ia damping di kinaan, ia jauh kinaan. Kalau itu balap bagi kita. Nah, ini sekalian dari Bapak kembali ya. Nah, kita ambil kisah sedikit. Sekelas Rasulullah yang tidak ada tandingannya, yang hatinya sudah dibelah satu kali ketika umur 45 tahun ya, melalui asuhan daripada ibu susunya Halimah Tusatiyah. Kemudian sebelum diisuroh Mi'rajkan, Rasulullah kembali dibelah dadanya, dicuci hatinya. Kenapa? Untuk dibersihkan kembali, karena akan menghadap Zat yang Maha Suci, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah ya, betapa pentingnya adalah rohani itu ditingkatkan, maka tidak ada perintah terkecuali sholat. Rasulullah langsung diundang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa dititipkan dengan malaikat Jibril, zakat dititipkan dengan malaikat Jibril, banyak lagi perintah yang dititipkan dengan malaikat. Akan tetapi sholat, kenapa? Sholat langsung diundang Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah langsung saja kita angkat ke ujung. Jangan kalau Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa paling sedikit setengah jam. Ini jam berapa? Ya, nah jam 6. Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah itu pacak 3 jam. Kita jajah. Apa sanggup dia? Sanggup dia apa? Aing gopai. Ya, langsung kita ke atas ya, diangkat. Rasulullah SAW karena yang terpenting bagi kita Mi'raj. Ya, Mi'raj itu yang terpenting. Kenapa? Karena sholat ini adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diangkat melalui kendaraan buruk, kemudian diantar juga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setelah sampai kepada puncak yang sangat tinggi, disebutkan di dalam surat An-Najm itu, wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi Muhammad itu diajak kemudian sampai pada tempat yang sangat tinggi. Apa yang sangat tinggi di sini bukan tinggi menurut akal pikiran kita. Tingginya itu adalah tempat yang sangat mulia, yang tidak ada tandingannya dan tidak ada satu makhluk pun yang sampai ke sana terkecuali seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun tidak bisa masuk ke alam sultanik gaib, ialah alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita berdoa, حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
sahibu sultan, ya, ke alam yang sangat tinggi, ufukil a'la. Ufuk artinya tempat, a'la itu adalah tinggi. Makanya ketika kita sujud, ya, subhana rabbiyal a'la, sampai berulang subhana a'la. Ketika kita sujud, Masya Allah, kepala kita lebih rendah daripada pantat kita, akan tetapi kerendahan dari kehambaan kita, karena kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mencium tanah. Hakikatnya kita menggetarkan tempat yang sangat mulia itu, mohon diangkat derajat kita, karena orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum innallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah diangkat yang sangat mulia dan sangat tinggi, bahkan diceritakan dalam tafsir, malaikat Jibril itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai kelelahan. Sampai kelelahan, padahal malaikat Jibril itu minal masyriq ilal maghrib. Sama bahasa kita Pak Haji, kehebatannya bisa dicipit dunia ke cipit dunia berikut itu luar biasa kata cepatnya. Tetapi mengalami kelelahan, akan tetapi energi Nabi Muhammad SAW itulah yang menghantarkan sehingga sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mencapai puncak yang tinggi, summa dana fatadalla, kemudian Nabi Muhammad itu mendekat semakin dekat sampai tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nih Pak, damping ini dekat ini masih ada jarak, walaupun tidak. Tetapi antara Allah dan Nabi Muhammad itu ya summa dana fatadalla, dekatnya pakana qaba qausaini ila adna, saking dekatnya bagaikan dua busur panah yang menjadi satu. Jadi bukan anak panah, dua busur itu yang model. Yang model ini. Dua busur panah yang menjadi satu. Artinya kita ibaratkan saking hebatnya, inilah kalau pelajaran tasawuf Nur Allah dan Nur Muhammad menyatu. Kemudian diibaratkan kalau mata uang kita duit bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Sebelah walaupun gambarnya berbeda, sebelah ini walaupun gambarnya berbeda, maka itu kalau lengit sikok deklak wagi. Kenapa ya? Ada di video 100 saja. Kembali kan? Sabar dulu 100, kembali kan? Ayo ingat tuh. Takut ini balik lagi. Nah itulah yang pakana qaba qausaini ila adna, bagaikan dua busur panah yang menjadi satu saking dekatnya. Fa'auha ila abdihi ma'auha, setelah menyatu lalu Allah menyampaikan wahyunya kepada hambanya abdihi. Mengapa disebut abdihi? Abdihi itu memang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau abidi kemudian abidu itu beda lagi artinya. Misal contoh, aku dengan beliau ini Pak Julius Nawawi, aku ngakuk dari Pak Julius Nawawi dengan jamaah. Percaya apa tidak kamu? Percaya apa tidak? Aku dengan Pak Julius Nawawi ini, aku ini ponakan ini Percaya tidak kamu? Percaya tidak? Aku ini ponakan Pak Julius Nawawi. Cuma kalau Pak Julius Nawawi langsung ngomong, percaya tidak kamu? Itu ponakan aku ini katanya. Bisa di mana? Bisa di pagar Allah. Percaya? Nah itulah yang ingin kita raih, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdi. Kalau abidu artinya beda lagi. Ini negatif. Makanya dijelaskan di dalam surat Qul ya ayyuhal la a'budu ma wa la antum abidun wa la ana abidun. Nah ini masih negatif. Makanya itu menjelaskan Qul ya ayyuhal kafirun itu kejelasan kepercayaanmu, agamamu, agamaku. Kalau abidun ini 50-50.
kadang nyembah sini, kadang nyembah situ. Jadi apa bahasa kita ngayawaye, ngapa takal, dek keruan ini yang mana yang sesungguh. Nah inilah yang banyak menggugurkan ibadah kita. Ia karena kudu menyembah kepada Allah, tetapi banyak demi kesuksesan dunia meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka tujuan daripada Isra Mi'raj ini selain kita memelihara keimanan kita, memantapkan ibadah kita, kemudian meningkatkan kualitas rohani kita, mengabdi tidak lain harga mati. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka tidak lain adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba Abdul Zikri fa'lam lahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya terus la ilaha illallah, la Terus Pak? Lanjut. Masya Allah, aku bahagia nanti ini baca silaturahmi di sini Pak Jai. Ibu bapak bahagia? Bahagia Pak? Perkenalan kami Pak, pantun kami pagaralam, alangkah sagot jalan kaya, takut tegesur basah galuh. Alangkah sedot aku balik, adik sana di sini ramah galuh. Amin. Cuma mana alangkah sagot jalan kaya, nak berjalan akak pulang. Alangkah sedot aku balik, nak kemala menyemalua. Ini kan aku. Ibu bahagia Bu? Ama aku dengan ibu-ibu ini Masya Allah. Mana alam di YouTube lagi gimana aslinya Pak? Bu, alam aslinya apa alam di YouTube? Itulah di YouTube tuh memang banyak penipuan di situ ya. Ganteng aslinya Bu ya? Waktu saking gantengnya ibarat pantun bola terakhir sebelum dilanjutkan ya. Merujak manggah mode. Ngambil di mana ini Pak? Dusun ini apa namanya? Ngambil ini batu gajah permai. Andai saja badan aku gimode, aku nancak kaki ini gimana? Lamen-lamen nanti tetap jangan malah yang rumah. Masya Allah, kebahagiaan dalam keimanan. Inilah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keimanan, kita nikmat luar biasa, tidak terasa hari sudah terang. Makanya sandarkan kehidupan kita, cintai Allah dan Rasulullah SAW sepenuhnya. Jangan melebihi kita terlalu cinta kepada dunia. Makanya ibu kenal dengan Rita Sugiarto Bu? Dengan Rita Sugiarto kenal? Bapak-bapak kenal dengan Rita Sugiarto? Itu pelawai kata. Waktu sangka Rita Sugiarto itu sampai lagi dia belum laki. Rwandi dengar. Padahal dia yang dulu masih muda, berduit, belakang, kurang apa kan? Banyak di Begala. Ngaku dia belum laki sampai lagi? Dikarenakan Rita Sugiarto terbuli dengan lagunya sendiri, pengen mencari pacar dunia akhirat. Hari ini katanya lalu dibuat pengumuman aku umumkan, bukan saja di sini, pada bulan, pada bintang, dapatkah ku menjadi seorang kekasih. Dunia akhirat ikut tahu bah kawai kawai
pacar dunia akhirat adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu kalau terlalu cinta kepada anak, terlalu cinta kepada istri, terlalu cinta kepada suami terlalu cinta kepada istri, kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya timbullah putus asa dan kekecewaan. Ya. Ibu, halo, Bu, sehat? Sehat semuanya? Ibu jawab dengan jelas, ibu cinta dan sayang kepada suami sampai kapan? Orang keras, ibu cinta dan sayang kepada suami sampai kapan? Aneh kalau sampai mati, akhirat ini benar. Kalau bapak-bapak lah mati, bingung. Bapak-bapak cinta kepada istri, sampai kapan bapak-bapak cinta kepada istri? Kalau dia mati, Masya Allah, walaupun itu remang-remang keluar jawabannya. Maka ibu jangan galak, kamu cinta mati laki-laki. Apalagi sampai kamu bersumpah-sumpah, kalau dengar menangga lagi langkai kudai mayatku. Ada itu ceritanya. Ada ceritanya satu bininya mati tadinya. Udah katanya gini, kita berangkat kah? Dimandi kalau dia, disolat kalau dia. Oh jangan mulai kata lakinya gini. Jangan mulai gini katanya dia bukan. Apa? Aku nak jalan kah? Ada wasiat bisa dibiniku. Apa wasiat itu? Oh katanya langkai kudai mayatku sebelum aku. Oh jangan katanya. Kenapa sangka kebakan langkai mayat? Aku ni dia berencana. Nah, makanya Bu jangan sampai salah omongan. Nah, terus sekarang kembali kita lanjutkan kepada berikutnya. Nah, setelah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang termahal, yang puncak dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menerima apa-apa yang diwahyukan kepada hambanya, yaitu tidak lain yang diabadikan, yang seharusnya puncak dari ibadah kita ketika kita tahiyat akhir itu kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Apa itu? At-tahiyatun sholawat thayyibah assalamu alaika wa rahmatullahi assalamu alaina ibadillahis. Baru inilah puncak kenikmatan kita, mengingatkan di alam alastu birabbikum qalu bala sa'idna. Mulailah kita yang menikmati, bukan dilambat-lambatkan, tetapi menikmati, mengesahkan Allah dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Inilah puncak kenikmatan ibadah yang hakikatnya kita berhadapan komunikasi langsung kepada Allah, karena sholat adalah mi'rajnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu sholat itu ada tempat-tempat agar kita bisa kembali khusyuk setelah pemikiran kita pecah. Karena ada yang bertanya, Ustaz, katanya, Ustaz, kalau kita sembahyang dulu mana Ustaz, maka habis niat rukuan. Dia Pak Yunus. Dia cuma baca itu. Kadang-kadang pada bertanya baik, dia mungkin lebih parah daripada itu. Ya, tetapi ada kunci-kuncinya untuk kembali kepada setelah kita pecah konsentrasi kita, maka kita kembali khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita awal maka diharuskan kita takbir panjang. Kata Imam Al-Ghazali, ketika takbir kita tidak ingat dengan dunia beserta isinya, bagi orang awam itu sudah cukup, yaitu khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kita ni keimanan kita ni jauh daripada para nabi dan wali Allah. Kenapa? Kalau para nabi dan rasul dan wali Allah ketika mendapatkan ujian seberat apapun dari Allah, semakin dekat dan semakin nikmat ia beribadah kepada Allah Subhanahu. Mengapa? Karena dia tahu hakikat dari tujuan hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Kemudian setelah yang kedua ya, inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin setelah kita penyerahan sepenuhnya lillah tadi, setelah sepenuhnya kita menyerahkan, mulai pecah pemikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini model kita supaya apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Masa saya merasa ini ikan kembali lagi. Ayam bakar dari Allahu Akbar. Ayam bakarnya diapakah kira-kira namanya? Sami Allahu liman hamidah. Ayam bakarnya jadi dicampur kayak ini dikit. Allahu Akbar. Cuma kaji itu kok ayam bakarnya ini. Oh ini nak kagum mulut. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Saya udah ada diulangnya ini. Ini ayat kerupuk baik. Sami Allahu Akbar. Makanya jangan telat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemikiran kalau tidak kita punya ilmu untuk bagaimana mengendalikan ibadah yang seharusnya kita nikmati 24 jam, hanya yaitu 25 menit kita diminta khusus untuk berkomunikasi nikmat kepada Allah Subhanahu. Lalu bagaimana caranya? Setelah pecah maka kita kembali netral. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan puncak dari kenikmatan tadi ketika kita bersyahadat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat gigi celacak celices lo jaga kapoto, lo jaga lantu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada makna dan kenikmatan sendiri. Padahal itulah yang harus kenikmatan itu. Makanya para wali-wali Allah itu dia beribadah menikmati proses, bukan menikmati tujuan. Dia memancing, Pak. Contoh, dia memancing, Pak muda. Dia memancing itu yang dinikmatinya ikannya apa proses cakar mancing? Waktu mungkin banyak memancing bapak-bapak. Banyak bu, bapak-bapak di sini keluar malam hobi di depan. Bu, ada yang hobi keluar malam ini bapak-bapak. Kalau ada yang hobi keluar malam, mulai malam ini, mulai siang ini, gantilah bapak-bapak ini namanya Isra. Karena Isra artinya berjalan. Kalau Ustaz mana lagi kau rajin berjalan malam katanya, walaupun dia rajin berjalan malam, hanya ini nak keluar malam saja minimal mendung jadilah. Ubahlah boleh namanya Isra. Kemudian Mi'raj kau artinya naik. Mi'raj naik ke pucuk ke bawah naik. Ke bawah atau ke pucuk? Nah ini pajak boleh jadi sinyal bagi kita pintar, bagi suami. Kalau kita ada keinginan dengan ibu, Mi'raj. Bukan kan kamu ketahuan. Tidak boleh kasar, harus dengan ilmu. Udah itu ada situ lagi, maka dical bagi ibu-ibu. Karena pahala kita sholat subuh, iktikaf di sini sampai kita surut sampai melaksanakan sholat sempurna bagaikan ibadah haji dan maka kata keadaan bapak Pak umroh. Baca umroh dia lagi Pak umroh. Kenapa? Karena satu kali berhubungan dengan seorang suami yang didahului dengan istri sama ibadahnya dengan ibadah, maka sebutkan waktu umroh. Sanggup umroh tiap hari? Sanggup umroh tiap hari tadi? Masya Allah bahagia pada hari ini ya. Itu bunga-bunganya ya. Bukan aku bahasa kita, bukan yang simpul gitu ya. Bunga-bunganya ya, maka paham kan. Jadi nak mi'raj tiap malam silakan bapak, nak umroh tiap pagi silakan bergantung ibu. Amin ya rabbal. Sekarang jam 6:20. Mama terus. Akrifah penceramah ujubah. Jadi amal kata kamu terus. Nama nak mengenai bapak kuning terus terang. Cukup.
Alhamdulillah. Jadi terus terang cukup. Nah, ini baik kita ambil kepada kesimpulan. Ya. Boleh kesimpulan. Jadilah jangan sampai ada dusta di antara kita. Coba yang terus tunjuk mana? Yang terus tunjuk mana? Allah memilih Allah. Ya alhamdulillah ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian intinya ya. Mari kita ya jangan tinggalkan lagi sholat 5 waktu. Apalagi hadirin sekalian, walaupun rumus mati itu tidak ada rumusnya, tetapi disinyal dari Nabi Muhammad 60 sampai ke Ali bin Abi Thalib, maka di dalam surat Al-Waqiah sudah dijelaskan sinyal daripada kematian umat Nabi Muhammad, nahnu qaddarna bainakum mauta wa ma nahnu bimasbuqin, karena kematian itu rata-rata 60, maka di ayat juga diletakkan pada surat Al-Waqiah ayat 60. Maka para semua orang tuaku, saudara-saudaraku yang ada di sini, jangan kita tinggalkan lagi sholat 5 waktu, karena bersyukur kita dengan sholat 5 waktu ini kita dijaga dengan yaitu sholat ini. Andaikan subuh ini kita sudah melaksanakan sholat, belum sampai kita melaksanakan zuhur, maka alhamdulillah kita sudah dijaga oleh sholat ini tadi, dan kematian kita termasuk kematian husnul khotimah. Ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kira-kira ceramah tausiah saya kurang panjang, nanti kalau ada waktu kita berjumpa lagi, dan kalau ada acara silakan diundang dan ditelepon lagi. Amin ya rabbal. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Masih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Selama hampir 1 jam ini saya menyampaikan tausiah, dan saya bukan menyampaikan tausiah, saya membacakan Al-Quran. Anggaplah hadir aku di sini, anak kamu, cucu kamu, ponakan kamu yang membacakan ayat suci Al-Quran, sehingga dapat menggetarkan hati kita, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, kalau masih ngitung gayangku, ibu-ibu silakan di dekat cemburu, pasti lakinya dekat cemburu. Baca ketemu aku, pandang aku sampai tidur lagi baca. Bagaimana caranya? Buka channel YouTube Ustaz Effendi BDA. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan diluih nikah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi